Ketika hidup terasa berat saat semua jalan seolah tertutup dan air mata tidak lagi bisa dibendung, mungkin disitulah Allah sedang paling dekat denganmu. Ujian bukan tanda kebencian, tapi justru bentuk cinta yang tak selalu bisa dimengerti oleh hati yang lemah. Kau mungkin bertanya, "Ya Allah, kenapa aku? Kenapa aku yang kau pilih untuk menanggung semua ini?" Dan di balik langit yang hening itu, Allah menjawab dengan lembut melalui firman-Nya dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itulah janji pertamanya yang tersembunyi di balik setiap ujian, bahwa tidak ada satupun kesedihan, kehilangan, ataupun rasa sakit yang kau alami, kecuali karena Allah tahu kau mampu menanggungnya. Allah percaya pada kekuatanmu, bahkan ketika kau sendiri tidak yakin bisa bertahan. Imam Al-Ghazali pernah berkata, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan menempatkan cinta itu dalam bentuk ujian. Sebab dengan ujian itulah hati manusia kembali kepadanya dan mengenal kelemahannya di hadapan Sang Maha Kuasa. Kalimat itu terasa sederhana, tapi sesungguhnya sangat dalam. Ujian itu bukan sekadar cobaan hidup. Ia adalah panggilan lembut dari Allah agar hatimu kembali kepadanya. Sebab, bukankah seringkali manusia baru menengadahkan tangan saat semuanya terasa hancur? Baru menangis di sajadah ketika dunia mulai meninggalkan? Maka jangan salah sangka pada air matamu. Tangisan di malam sunyi itu bukan tanda kelemahanmu, tapi tanda Allah sedang menghapus dosa-dosamu satu persatu, bahkan tanpa kau sadari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Muhammad bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah." Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 2396. Hadis ini adalah penegasan bahwa cinta Allah tidak selalu datang dalam bentuk kenyamanan, tapi kadang dalam bentuk luka yang menyembuhkan. Maka jika saat ini hidupmu sedang tidak mudah, mungkin kau kehilangan pekerjaan, dikhianati orang yang kau cintai, diuji dengan sakit, atau merasa sepi meski banyak orang di sekelilingmu, percayalah, Allah sedang mengajakmu untuk kembali kepadanya dengan hati yang lebih lembut dan lebih dekat. Kadang Allah mengambil sesuatu darimu, bukan karena Dia ingin menyakitimu, tapi karena Dia ingin membebaskanmu dari sesuatu yang justru bisa menjauhkanmu dari kebahagiaan yang sejati, seperti seorang ibu yang menahan anaknya dari api, meski si anak menangis tak mengerti. Begitu pula Allah menahanmu dari hal yang kau kira baik, tapi sebenarnya bisa membakar hatimu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui." Ayat ini adalah pelipur lara bagi setiap hati yang terluka karena kehilangan. Sebab kehilangan yang Allah izinkan terjadi bukanlah hukuman, tapi cara Allah mengganti dengan yang lebih baik di waktu yang lebih tepat. Imam Al-Ghazali juga berkata, "Jika dunia menjauh darimu, jangan bersedih, sebab mungkin Allah sedang ingin memperkenalkanmu pada keindahan akhirat." Kalimat ini seperti pelita di tengah malam gelap, karena seringkali ketika dunia terasa menjauh, saat itulah hati mulai menemukan arah sejati, menuju Allah. Dan ketika kau sudah belajar melepaskan, ketika kau mulai ridha dengan segala yang terjadi, disitulah kau akan merasakan janji Allah yang kedua, ketenangan dalam ujian. Ketenangan yang bukan berasal dari selesainya masalah, tapi dari keyakinan bahwa Allah selalu bersamamu, bahkan di saat semua orang pergi. Jadi jika hari ini kau masih menangis, biarkanlah air mata itu jatuh di sajadahmu, karena setiap tetesnya sedang menyampaikan doa yang mungkin belum sempat terucap oleh lisan. Dan di balik tangisan itu Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi pasti di waktu yang telah Dia tetapkan. Sebagaimana janjinya dalam surah At-Talaq ayat 2-3, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya." Itulah cinta yang sejati. Cinta dari Allah yang tidak selalu diberi dalam bentuk kemudahan, tapi dalam keyakinan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang sempurna.
Ujianmu bukan akhir dari segalanya. Ia hanyalah pintu menuju janji-janji Allah yang agung. Sabar, tawakal, dan yakinlah. Setiap luka yang kau rasakan hari ini sedang menuntunmu menuju sesuatu yang lebih tinggi, lebih bersih, dan lebih dicintai olehnya. Kadang kita mengira bahwa ujian adalah tanda Allah marah, padahal tidak sedikit ujian justru menjadi bukti cinta dan perhatian Allah kepada hambanya. Karena dengan ujian Allah ingin membersihkan hatimu, menghapus dosamu, dan meninggikan derajatmu di sisinya. Coba renungkan, seandainya hidup ini selalu mudah, mungkin kita tidak pernah berdoa dengan sungguh-sungguh. Seandainya jalan hidup selalu lapang, mungkin kita tidak pernah merasa butuh kepada Allah. Dan seandainya tidak ada ujian, mungkin hati kita akan sombong, merasa mampu segalanya tanpa pertolongan Tuhan. Maka, Allah turunkan ujian agar manusia kembali sujud, agar hati yang keras menjadi lembut, dan agar dosa-dosa yang lama terhapus oleh sabar yang tulus. Rasulullah Muhammad bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5661 dan Muslim nomor 2572, tidaklah seorang Muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya sekalipun, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya dengan sebab itu. Bayangkan, bahkan duri kecil yang melukai kulit pun bisa menjadi penghapus dosa, apalagi air mata yang menetes di malam panjang karena menahan sabar. Setiap kesedihan yang kau rasakan, setiap napas berat saat menanggung derita, semuanya dicatat di sisi Allah sebagai penggugur dosa dan penambah pahala. Imam Al-Ghazali pernah menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Dia akan membuka baginya pintu kesedihan. Sebab dari kesedihanlah lahir doa yang tulus, dan dari doa yang tuluslah dosa-dosa dihapuskan. Lihatlah betapa lembut cara Allah mencintaimu. Dia tidak selalu memberi harta atau kekuasaan sebagai tanda cinta, tapi justru menghadirkan kesedihan yang menumbuhkan iman. Karena kesedihan yang mendekatkanmu pada Allah jauh lebih berharga daripada kebahagiaan yang melalaikanmu darinya. Dan ketika seorang hamba bersabar, Allah tidak hanya menghapus dosanya, tapi juga meninggikan derajatnya di sisi para malaikat. Dalam surah Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyucikan. Allah tidak ingin melihat kita jatuh, tetapi ingin melihat kita bersih, agar layak menerima kasih dan rahmat-Nya yang lebih besar. Ada kalimat indah dari Imam Al-Ghazali yang sering dijadikan renungan oleh para ulama. Jika engkau melihat seorang hamba yang diuji, jangan kira Allah membencinya. Bisa jadi Allah sedang menghapus dosanya dengan cara yang tidak engkau pahami. Sungguh, betapa banyak orang yang diselamatkan oleh Allah melalui jalan yang ia benci. Seorang yang kehilangan pekerjaan, ternyata diselamatkan dari rezeki yang tidak berkah. Seseorang yang ditinggalkan oleh orang yang ia cintai, ternyata dijauhkan dari cinta yang bisa menjerumuskannya. Seseorang yang jatuh miskin ternyata sedang diajari untuk bergantung hanya pada Allah. Maka tidak ada ujian yang sia-sia jika engkau memaknainya dengan iman. Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Ahmad nomor 1431 dan Tirmidzi nomor 2398, sesungguhnya seseorang benar-benar akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan berat. Jika agamanya lemah, maka ujiannya pun ringan. Dan ujian akan terus menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi tanpa dosa sedikit pun. Hadis ini menjelaskan bahwa semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin berat ujiannya, bukan karena Allah ingin menyakitinya, tapi karena Allah ingin menyempurnakan dirinya, seperti emas yang dibakar dalam api. Semakin panas api yang ditempuh, semakin murni nilainya. Demikian pula hati seorang mukmin, semakin berat ujiannya, semakin mulia kedudukannya di sisi Allah. Lihatlah para nabi, mereka adalah manusia pilihan, tapi tidak ada satu pun dari mereka yang hidup tanpa ujian. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan sakit bertahun-tahun. Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan fitnah dan penjara. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah untuk mengorbankan anaknya. Dan Rasulullah Muhammad diuji dengan kehilangan orang-orang yang paling beliau cintai. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka tidak berkeluh kesah. Mereka tidak berpaling dari Allah. Mereka tetap bersabar dan pada akhirnya Allah meninggikan nama mereka hingga ke seluruh penjuru bumi. Maka, jika hari ini engkau diuji,
Jangan bandingkan dirimu dengan mereka yang hidupnya tampak mudah. Mungkin Allah sedang menuliskan kisah yang lebih indah untukmu. Sebab ujian yang berat adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan hadiah yang besar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tanpa batas, sebuah janji yang tidak diberikan kepada amal lain, kecuali kepada orang yang bersabar. Itulah kemuliaan yang dijanjikan Allah bagi mereka yang mampu menahan tangisnya di hadapan manusia, tapi mengadukannya hanya kepada Tuhan. Jadi, jangan benci pada ujianmu. Mungkin lewat sakit itu Allah sedang menghapus dosamu. Mungkin lewat kehilangan itu Allah sedang meninggikan derajatmu. Dan mungkin lewat air mata itu Allah sedang memurnikan hatimu agar lebih pantas menerima cintanya yang sejati. Ingatlah, setiap rasa sakit yang kau rasakan di dunia, jika diterima dengan sabar dan ridha, akan menjadi sebab kebahagiaan yang tak terbayangkan di akhirat kelak. Ketika sesuatu yang sangat kita cintai pergi, ketika doa yang kita panjatkan tidak dikabulkan, atau ketika orang yang dulu kita percaya justru meninggalkan kita di saat paling sulit, hati ini seringkali bertanya, kenapa ya Allah? Mengapa engkau ambil sesuatu yang begitu aku sayangi? Namun seiring waktu, perlahan kita mulai mengerti bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dalam surah Asy-Syura ayat 36, Allah berfirman, maka apapun yang diberikan kepadamu adalah kenikmatan hidup duniawi, sedangkan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Ayat ini menjadi pengingat bahwa segala yang hilang di dunia sejatinya tidak benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tempat dari genggamanmu menuju simpanan Allah. Dan ketika waktunya tiba, Allah akan mengembalikannya dengan bentuk yang jauh lebih baik, lebih berkah, dan lebih menenangkan hati. Rasulullah Muhammad bersabda dalam hadis riwayat Ahmad nomor 2657, tidaklah seorang hamba yang ditimpa musibah lalu ia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kecuali Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini, dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Perhatikanlah kalimat terakhir dari doa itu, gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Itulah janji Allah yang ketiga. Setiap kehilangan akan diganti, setiap kesedihan akan ditebus, dan setiap luka akan disembuhkan dengan kasih yang lebih indah. Imam Al-Ghazali menulis dalam salah satu nasihatnya, jika sesuatu yang kau cintai diambil darimu, jangan menangis terlalu lama, karena bisa jadi Allah ingin kau jatuh cinta pada sesuatu yang lebih kekal, yaitu dirinya. Kalimat itu bukan sekadar filosofi, tapi sebuah kebenaran yang hanya bisa dipahami oleh hati yang sudah lelah mencari makna dunia. Karena pada akhirnya, semua yang kita cintai di dunia ini akan pergi. Entah cepat atau lambat, namun Allah tidak akan pernah pergi. Kadang Allah membuatmu kehilangan bukan untuk menghukum, tapi untuk mengajari makna kepemilikan yang sejati, bahwa tidak ada apapun yang benar-benar milikmu selain Allah. Maka ketika seseorang meninggalkanmu, jangan buru-buru menyebutnya akhir, karena mungkin justru di sanalah awal dari kedekatanmu yang sebenarnya dengan Allah. Ketika harta habis, mungkin Allah ingin menumbuhkan rezeki dari arah yang tak pernah kau sangka. Ketika cinta hilang, mungkin Allah ingin memperkenalkan cinta yang tidak pernah menyakitkan, cinta dari dirinya sendiri. Ada kisah seorang ulama saleh yang kehilangan semua harta bendanya karena kebakaran besar. Ketika orang-orang datang menenangkannya, ia hanya tersenyum dan berkata, segala puji bagi Allah. Mungkin harta ini tidak baik bagiku, maka Allah memindahkannya. Aku yakin, yang tersisa padaku sekarang adalah yang terbaik. Beberapa bulan kemudian Allah menggantinya dengan rezeki yang jauh lebih besar dan lebih berkah dari sebelumnya. Begitulah janji Allah bekerja, tidak selalu cepat, tapi selalu pasti dan indah pada waktunya. Dalam surah At-Taghabun ayat 11, Allah menegaskan, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Lihatlah, Allah tidak berjanji akan selalu memudahkan urusanmu,
Tapi dia berjanji akan memberi petunjuk kepada hatimu. Petunjuk inilah yang membuat hati tenang di tengah badai, membuat air mata yang tadinya pahit menjadi manis, karena ia tahu setiap kehilangan hanyalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih baik. Imam Al-Ghazali juga menulis dalam Mukasyafatul Qulub, "Jika Allah mengambil sesuatu darimu, maka yakinlah dia tidak sedang menghukummu, tetapi sedang menyiapkan hadiah yang lebih besar. Namun hadiah itu hanya bisa diterima oleh hati yang sabar dan ridha. Jadi jika hari ini engkau sedang menahan tangis karena kehilangan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak adil. Bisa jadi engkau sedang berada di tengah proses menuju kebaikan yang belum terlihat. Sebab terkadang yang hilang bukanlah musibah, tetapi pembuka jalan untuk rahmat. Terkadang yang kau tangisi sekarang akan menjadi alasanmu tersenyum di masa depan. Dan terkadang kehilangan yang kau anggap paling menyakitkan justru menjadi titik balik yang membuatmu mengenal Allah lebih dalam daripada sebelumnya." Allah tidak pernah menutup satu pintu tanpa membuka pintu lain yang lebih indah. Namun terkadang kita terlalu sibuk menangisi pintu yang tertutup hingga tidak sempat melihat pintu lain yang sudah terbuka. Maka jangan takut kehilangan, sebab Allah tidak akan mengambil sesuatu darimu, kecuali Dia hendak menggantinya dengan yang lebih baik, entah di dunia, entah di akhirat. Dan ketika kau yakin pada janji itu, hatimu akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selain Dia. Pernahkah kamu merasa sudah terlalu lelah, bertahan tapi tidak ada yang berubah, menangis setiap malam, tapi pagi tetap terasa sama? Mungkin di saat seperti itu, Allah ingin kau berhenti bergantung pada manusia dan mulai bersandar sepenuhnya kepadanya, karena di titik paling lemah seorang hamba, disitulah sebenarnya kekuatan dari Allah turun. Janji keempat, Allah akan memberi jalan keluar bagi hamba yang bertawakal. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 213, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya." Ayat ini bukan sekadar ayat penghibur. Ini adalah janji besar yang tak pernah gagal ditepati, bahwa siapapun yang masih memilih untuk bergantung pada Allah tidak akan pernah ditinggalkan. Kadang Allah tidak langsung membuka jalan karena Dia ingin kau belajar bersabar. Kadang pula Allah tidak langsung mengabulkan doa karena Dia ingin kau memperbaiki caramu berdoa. Namun percayalah, ketika waktunya tiba, semua akan datang dengan cara yang begitu menakjubkan, hingga kau akan berkata, "Subhanallah, ternyata selama ini Allah tidak diam." Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Bertawakal bukan berarti berhenti berusaha, tapi hati yang menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah berjuang." Kau boleh berencana, tapi yakinlah hasilnya tetap di tangan Allah. Kau boleh menangis, tapi biarlah air mata itu jatuh di pangkuan doa, karena setiap langkah orang yang bertawakal tidak akan sia-sia, meski jalannya panjang dan penuh duri. Rasulullah Muhammad bersabda dalam hadis riwayat Ahmad nomor 205 dan Tirmizi nomor 2516, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Betapa indahnya perumpamaan ini. Burung tidak menyimpan bekal, tapi ia yakin setiap pagi ada rezeki yang menantinya, karena hatinya tenang dengan janji Tuhannya. Begitu pula seharusnya hati kita. Jika burung saja tidak khawatir, mengapa manusia yang punya akal justru takut akan masa depan yang sudah Allah jamin? Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi ketenangan. Dan ketenangan itu hanya datang ketika kita benar-benar melepaskan semua beban di pundak dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik untukku." Di sanalah makna sejati tawakal. Dan siapapun yang sampai di titik itu hatinya akan kuat. Langkahnya akan ringan karena ia tahu Allah bersamanya. Janji kelima, surga bagi mereka yang sabar di dunia ini. Tidak ada yang lebih mulia dari orang yang tetap sabar meski hidupnya penuh luka. Karena sabar bukan sekadar menahan tangis, tapi tetap percaya bahwa Allah punya rencana di balik air mata itu. Dalam surah Al-Furqan ayat 75, Allah berfirman, "Mereka itu akan diberi balasan tempat yang tinggi di surga, karena kesabaran mereka,
Dan di sana mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan salam. Dan dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah menegaskan kembali, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tanpa batas. Kata itu sendiri sudah menjadi pelipur lara, sebab setiap sabar yang tak terlihat, setiap tangis yang disembunyikan, setiap kebaikan yang tidak dihargai manusia, semuanya dihitung oleh Allah dan akan dibayar dengan surga. Imam Al-Ghazali menulis dengan indah, sabar itu separuh dari iman, dan tawakal adalah separuh lainnya. Siapa yang menyempurnakan keduanya, maka sempurnalah keyakinannya kepada Allah. Betapa dalam makna kata itu. Sabar dan tawakal bukan dua hal terpisah, tapi dua sayap yang membawa hati menuju tempat tertinggi, surga yang Allah janjikan. Maka jika hari ini kau sedang menahan sakit, tetaplah sabar. Jika jalanmu terasa gelap, tetaplah tawakal. Karena Allah sedang menulis cerita indah yang belum selesai, dan setiap luka yang kau lewati di dunia sedang menyiapkan tempat terindah bagimu di akhirat. Bayangkan nanti, ketika semua sudah selesai, ketika langkahmu sampai di pintu surga, dan Allah menyambutmu dengan senyum kasih-Nya, ketika setiap air mata yang pernah kau tahan berubah menjadi permata yang menghiasi istanamu di surga, saat itulah kau akan mengerti bahwa semua rasa sakit ternyata hanyalah jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Jadi, jangan menyerah dengan ujianmu. Ujian itu bukan kutukan tapi tanda cinta. Bukan hukuman tapi panggilan lembut dari Allah agar hatimu pulang kepadanya.